Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Anggreni SPD, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA 1 Ngamprah, dan saya diberikan tugas tambahan yaitu sebagai wakil kesiswaan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan permasalahan mengenai bagaimana cara memecah budaya sirkel-sirkelan dalam proses sosialisasi siswa di sekolah. Karena materi ini sangat ingin saya informasikan kepada teman-teman semuanya bahwa ini sering terjadi di sekolah. Deskripsi permasalahan. Siswa di dalam proses belajar mengajar bukan hanya menekankan pada aspek kognitif dan psikomotor saja. Namun, kemampuan sosialisasi siswa pun menjadi penunjang keberhasilan prestasi siswa. Namun, terkadang siswa mengalami hambatan di dalam proses belajarnya itu, baik di dalam kelas maupun lingkungan, karena mereka belum pandai beradaptasi sehingga paham watak dan karakter dari masing-masing siswa. Pengenalan karakter ini membutuhkan waktu yang lama, dan tentu dengan prosesnya ini perlu menurunkan gengsi dan keegoisan dari masing-masing siswa. Karena siswa itu dibentuk dari berbagai lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Maka hal inilah yang akan menjadi benturan dalam proses sosialisasinya. Oleh karena itu, banyak siswa mencari teman yang siswa anggap dapat membuat nyaman dan secara tidak sadar membentuk circle di dalam kelas tersebut. Akar permasalahannya, siswa supaya lebih nyaman dan bersemangat di sekolah, mereka lebih memilih lingkungan sosial yang nyaman. Namun, lingkungan sosial siswa tersebut di zaman sekarang lebih cenderung memilih dan lebih selektif dalam memilih pertemanan. Ada istilah teman yang satu frekuensi atau satu circle. Jika mereka berteman dengan teman yang bukan satu circle, mereka cenderung apatis dan tertutup dan merasa tidak nyaman. Mereka menjadi lebih kaku dalam berteman di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Bahkan, pertemanan ini menjadi hambatan dalam belajar. Pengalaman yang sudah terjadi, siswa yang merasa sendiri dan tidak punya teman dalam satu circle menjadi lebih malas, merasa sendiri, dan sulit berdiskusi di dalam kelas. Pada akhirnya, siswa tersebut memilih untuk pindah sekolah bahkan putus sekolah. Alternatif solusinya, pertemanan di dalam kelas sangatlah penting karena mendukung proses pembelajaran. Namun, budaya circle ini sangatlah kental di dalam kelas, sehingga mereka cenderung mencari teman yang lebih nyaman dan perlu penanganan yang perlu dipecahkan oleh pihak sekolah secara serius. Budaya circle ini jangan sampai berkembang karena dapat menghambat kreativitas belajar dan proses sosialisasi mereka. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi apa akar masalah yang terjadi secara detail, baik dari siswanya sendiri maupun lingkungan kelasnya secara seksama. Berikan pengertian, masukan, dan saran bahwa budaya circle tidak baik dilakukan di lingkungan sekolah. Yang kedua, mencari informasi langsung dari berbagai pihak, baik secara intern maupun ekstern, yaitu tentu saja orang tua yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, mengadakan pertemuan secara langsung dengan siswa yang menjadi sumber masalah, sehingga siswa tersebut mengetahui bahwa budaya circle ini tidak baik dan tentu saja akan menyebabkan hambatan untuk belajar. Kemudian yang keempat, kita sebagai guru berusaha untuk mengurangi budaya circle ini dengan cara mengubah cara mengajar kita di dalam kelas. Salah satunya dengan membentuk pola duduk siswa di dalam kelas, kemudian mengubah supaya siswa duduk tidak dengan teman yang itu-itu saja, tapi berusaha membentuk dengan teman yang baru. Kemudian setiap hari tempat duduknya itu diputar, baik diputar, jadi tidak hanya duduk di sebelah kanan saja, di sebelah kiri saja, di depan atau belakang, tapi semuanya merasakan tempat duduk di posisi manapun. Dan yang kelima, setelah mereka diberikan pengertian, masukan, dan saran, kita sebagai guru tetap memberikan pengawasan. Biarkan mereka memecahkan sendiri masalah pertemanan atau persiklan tersebut secara alami. Hal ini agar siswa lebih dewasa
dan tahu proses sosialisasi di sekolah khususnya di dalam kelas sangatlah penting. Kemudian yang keenam, komunikasi intens dengan orang tua tidak kalah penting untuk menghindari anak-anak menurun semangat belajarnya di rumah. Orang tua dan pihak sekolah perlu kerjasama yang intens untuk tumbuh kembang kehidupan sosial siswa. Nah, hasil pemecahannya, dari hasil yang sudah dilakukan tersebut, alhamdulillah, siswa yang bermasalah tersebut yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman sekelasnya menjadi lebih bersemangat lagi dan kembali lagi ke sekolah dan dapat diterima oleh teman-teman sekelasnya. Siswa tersebut merasa lebih nyaman. Mudah-mudahan dengan cara mengubah posisi tempat duduk secara terus-menerus, budaya circle ini dapat ditanggulangi dan tidak terjadi lagi di sekolah. Karena proses sosialisasi yang baik di sekolah tentu saja dapat mendukung dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Sumber rujukannya peristiwa yang terjadi berdasarkan kejadian dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Karena secara tidak sadar terkadang kita sebagai guru, khususnya dan saya menjadi sebagai wakil kesiswaan harus detail dalam memahami hambatan-hambatan belajar siswa, karena proses adaptasi ini sangat penting karena merupakan proses dan tentu saja kita akan melihat hasil belajar siswa pada nantinya. Tanpa memperhatikan proses sosialisasinya di dalam kelas, kejadian ini langsung dialami oleh siswa kelas 11 IPS 1 Ngaprah dan langsung ditangani oleh penulis sebagai wakil kesiswaan. Nah, itulah mungkin permasalahan yang sudah terjadi dan mungkin alhamdulillah sudah ditangani oleh saya sebagai wakil kesiswaan. Mudah-mudahan ilmu ataupun pengalaman saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bahwa sebagai guru kita bukan hanya peduli kepada kemampuan kognitif atau psikomotornya saja, tapi kita pun harus peduli terhadap lingkungan sosial dari siswa-siswi kita. Mudah-mudahan dengan lingkungan lingkungan sosial mereka yang baik dan yang nyaman dapat meningkatkan proses dan hasil belajar mereka semuanya. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.